Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Perenungan yang menjadi ringkasan khotbah hari ini terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 dengan tema dibenarkan melalui iman. Kita belajar dari pembacaan teks ini dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman, Bapak yang sudah teruji imannya, iman yang kemudian melahirkan ketaatan yang luar biasa sehingga dia dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini dibenarkan oleh Tuhan, dilayakkan di hadapan Tuhan, bukan karena ketaatannya, tapi didahului oleh imannya kepada Tuhan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, dibenarkan karena iman atau dibenarkan melalui iman, artinya kita dilayakkan di hadapan Allah hanya karena oleh iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada rencana Allah, percaya kepada cara Allah bekerja, kepada janji Allah bahwa semua yang Allah katakan itu baik dan semua yang Allah rencanakan itu baik, bahwa semua yang Allah janjikan itu baik dan kebaikan itu tentunya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan jiwa kita. Kita melihat bagaimana Abraham pun dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya. Karena memang kalau orang dibenarkan karena perbuatan, ini menjadi kesombongan bagi manusia. Dia menjadi sombong, dia bisa membela dirinya di hadapan Allah, dia bisa bahkan menuntut Allah karena perbuatannya. Tapi bagian firman Tuhan ini dalam kitab Roma ini menegaskan kepada kita kenapa penting sekali kata atau pokok pikiran dibenarkan karena iman. Karena memang dengan perbuatan tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah. Karena memang kalau karena perbuatan orang dibenarkan, itu menuntut kesempurnaan dan tidak ada manusia yang sempurna dalam melakukan kebenaran. Karena itu dibenarkan karena iman ini menjadi satu berita yang luar biasa. Karena apa? Allah punya cara untuk manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Seperti yang terjadi atau seperti yang dialami oleh Abraham. Bagaimana Abraham dilayakkan oleh Tuhan karena dia percaya kepada cara kerja Allah, dia percaya kepada janji Tuhan, dia percaya kepada setiap rencana Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita dilayakkan di hadapan Allah, kita diselamatkan di hadapan Allah, kita dibenarkan di hadapan Allah, itu hanya melalui cara Allah sendiri. Dan cara Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita. Karena itu saya melihat dari bagian firman Tuhan ini ada 3 kebenaran. Yang pertama, tidak ada manusia dibenarkan karena perbuatan, tapi karena iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Yesus Kristus itu sendiri adalah cara Allah menyatakan diri kepada manusia, dan cara Allah ingin menyelamatkan manusia melalui kehadiran Yesus Kristus yang datang, mau mati, berkorban, dan menggantikan kita atas segala dosa kita. Jadi Yohanes 3:16 juga katakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah menunjukkan caranya supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan. Kenapa penting sekali Allah menunjukkan caranya kepada kita? Karena dengan cara kita sendiri, kita tidak layak lagi di hadapan Allah. Karena itu Allah menunjukkan caranya dengan menganugerahkan kepada kita Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Karena itu bagaimana caranya supaya kita menerima pembenaran itu? Percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya itu pasti akan menggerakkan dia untuk taat kepada setiap kehendak Tuhan, setiap rencana Tuhan, bahkan juga berserah kepada setiap janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini
saya melihat bahwa yang menjadi kemegahan kita yaitu bukan tentang diri kita lagi, tapi tentang Allah yang punya cara yang luar biasa, mengasihi kita, menganugerahkan keselamatan kepada kita, yang menganugerahkan segala kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita melihat dibenarkan karena iman ini menjadi satu eh, kebenaran bagi kita bahwa hal yang baru yang harus terus kita megahkan, harus kita terus dengungkan, harus kita terus beritakan Allah bahwa Allah luar biasa mengasihi saya, mengampuni saya, bahkan Dia mau menebus saya dari segala dosa dan pelanggaran saya. Sehingga apa yang menjadi kemegahan bagi kita? Kemegahan bagi kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi saya. Allah yang luar biasa menyatakan anugerahnya kepada saya. Yang mau menerima saya apa adanya, yang mau menerima saya dalam keberdosaan, bahkan yang mau menebus saya, menggantikan saya atas segala dosa saya di atas kayu salib. Sehingga orang yang dibenarkan, orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kitab Roma ini juga, Roma pasal 5 ayat 1 itu dikatakan bahwa orang yang dibenarkan itu akan memperoleh damai sejahtera. Artinya apa? Pemulihan relasi dengan Allah. Kalau ada dua orang bertikai, Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti tidak akan enak relasi hubungannya. Diperlukan pendamaian. Dan eh, antara relasi kita dengan Allah rusak karena segala dosa, tetapi Allah punya cara untuk mendamaikan itu dengan menganugerahkan Kristus kepada kita, sehingga kita didamaikan dan beroleh relasi yang baik kembali, beroleh damai sejahtera, pemulihan daripada Tuhan. Kalau relasi itu sudah dipulihkan, damai sejahtera terjadi, maka yakin dan percaya hidup kita pasti akan disertai Tuhan. Sekalipun memang ada tantangan pergumulan, tetapi percayalah, ketika kita percaya kepada Tuhan, relasi dipulihkan, damai sejahtera dinyatakan, pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kekuatan daripada Tuhan akan terus menyertai kita. Bagaimana damai sejahtera Tuhan akan terus menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat melayani. Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan menolong kita dalam segala kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati.